Halo siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Liwa, Lampung Barat. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkarnain dari mahasiswa KKN ITERA 2021. Dan saya berasal dari program studi Teknik Elektro angkatan 2018. Salam kenal ya. Dalam video pembelajaran yang kakak buat ini akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia 2 yang merupakan video pembelajaran lanjutan yang dijelaskan oleh rekan saya Laras di video sebelumnya. Jadi saya harap kalian tetap fokus ya untuk menonton video ini. Oke, selamat menonton. Pergeseran kesetimbangan. Pada pergeseran kesetimbangan terdapat sebuah asas, yaitu asas Le Decatelier yang berbunyi jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan tertentu, maka sistem itu akan berubah sedemikian rupa hingga perubahan atau pengaruh aksi tersebut akan menjadi sekecil mungkin. Dari asas ini kita dapat pelajari bahwa ketika kesetimbangan terjadi pada suatu reaksi, secara teknis kesetimbangan tersebut sangat rentan terhadap gangguan kondisi pada saat percobaan atau pada saat di laboratorium. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tadi? Faktor yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Jika kita lihat ilustrasi di atas, reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan irreversible, di mana reaksi bersifat bolak-balik, yang artinya reaksi berlangsung secara dua arah dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Nah, pada reaksi kesetimbangan ini terdapat ion SCN- atau biasa kita sebut dengan tiosianat. Terdapat di sebelah kanan reaksi dan dia sebagai reaktan. Nah, meningkatnya konsentrasi SCN- itu mengakibatkan kemungkinan reaksi dengan Fe3+ besi semakin meningkat, sehingga terbentuknya senyawa FeSCN2 besi atau biasa kita sebut dengan besi 3 tiosianat itu semakin besar. Maka kesetimbangan pun bergeser dari kanan ke kiri. Pergeseran kesetimbangan ditunjukkan melalui gambar ilustrasi, yang dimana larutan itu menjadi berwarna merah karena meningkatnya konsentrasi FeSCN2+. Hal itu juga serupa akan terjadi bila kita menambahkan ion F3+ ke dalam larutan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika konsentrasi reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari kanan atau ke kiri produk. Jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Nah, pengaruh yang kedua atau faktor yang kedua adalah pengaruh tekanan dan volume. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, pada reaksi kimia ini digambarkan sebuah reaksi bolak-balik antara senyawa 2NO gas plus O2 yang menghasilkan 2NO2 gas atau biasa kita sebut dengan 2NO. 2 ini biasa kita sebut dengan nitrogen dioksida. Nah, bila kita lihat pada gambar ilustrasi, nah, jika tekanan diperbesar, maka volume akan berkurang sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Pada reaksi, koefisien yang kecil terdapat pada sebelah kanan, yaitu 2NO2 gas, dia sebagai produk. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika tekanan diperbesar, maka volume akan berkurang sehingga
kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, perubahan tekanan dan volume yang kedua ini pada kondisi jika tekanannya itu diperkecil. Nah, jika kita lihat reaksi kimianya, yang terjadi sama dengan reaksi yang sebelumnya, di mana reaksi ini digambarkan kondisi ketika reaksi tersebut tekanannya itu tadi diperkecil. Tekanannya itu diperkecil dengan pompa ini naik ke atas, sehingga menyebabkan volumenya itu bertambah dan kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, pada reaksi ini koefisien yang lebih besar itu terdapat pada sebelah kiri, yaitu 2NO gas plus O2 gas. Dia sebagai reaktan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika tekanan diperkecil, volume akan bertambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, pada faktor yang ketiga ini ada perubahan suhu secara eksoterm. Nah, perubahan kondisi suhu itu ada dua, di mana saat peningkatan suhu itu menghasilkan reaksi endoterm dan penurunan suhu itu akan menghasilkan reaksi secara eksoterm. Nah, pada reaksi kimia ini kita dapat lihat pada reaksi eksoterm itu ada rumus reaksi termokimianya, di mana reaktan menghasilkan produk dan mengalami perubahan entalpi itu sebesar minus kilojoule. Nah, contoh pada ilustrasi tadi terjadi pada reaksi kimia 2NO gas plus O2 gas menghasilkan 2NO2 gas atau biasa kita sebut dengan nitrogen dioksida, dan memiliki perubahan entalpi itu sebesar minus 216 kilojoule. Nah, reaksi ini tadi itu dapat dikatakan eksoterm karena sistem mengalami pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, di mana sistemnya itu adalah reaksi ini tadi, reaksi antara 2NO gas plus O2 gas menghasilkan 2NO2 gas, atau 2NO2 gas itu bisa kita sebut sebagai nitrogen dioksida, dan lingkungan atau faktor luar yang mempengaruhinya adalah es batu tersebut. Nah, jadi pada reaksi eksoterm itu berlangsung secara spontan dan serta mengalami perubahan entalpi sistem yang berkurang. Artinya, entalpi dari produk itu lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itulah, perubahan entalpinya itu bertanda negatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah produk atau ke arah reaksi eksoterm. Oke, lanjut. Pada perubahan suhu yang kedua itu ada secara endoterm, di mana kondisi ini adalah peningkatan suhu pada reaksi ya. Nah, kondisi di mana reaksi mengalami penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan akan berkurang. Nah, dalam hal ini itu sistemnya itu adalah reaksi kimia ini, yaitu 2N2O2 gas menghasilkan 2NO2 gas dan memiliki perubahan entalpi sebesar 58,0 kilojoule. Nah, di sini itu si sistemnya tadi ada reaksi ini, dan
lingkungannya itu adalah tabung reaksi serta api yang menyala. Api yang menyala ini. Nah, pada reaksi endoterm itu terdapat rumus termokimia. Nah, di mana rumus termokimia dari reaksi endoterm itu adalah reaktan menghasilkan produk, yaitu dengan memiliki perubahan entalpi sebesar plus atau positif kilojoule. Nah, pada reaksi endoterm itu dia menerima kalor dan akan mengalami kenaikan energi, sehingga energi sebelum reaksi akan lebih kecil daripada energi sesudah reaksi. Nah, pada reaksi tadi itu sistem yang menerima kalor akan mengalami kenaikan energi, sehingga energi sebelum reaksi akan lebih mengecil daripada energi setelah reaksi, sehingga nilai entalpi dari reaksinya itu adalah bernilai positif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah reaksi endoterm. Oke, cukup sekian video pembelajaran materi kesetimbangan 2 dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada video pembelajaran tadi, kalian bisa langsung hubungin kontak WA saya yang tertera ini. Jika kalian ingin kepo-kepo lagi seputar video pembelajaran dari kelompok KKN ITERA kelompok 125, kalian bisa lihat di YouTube kami ya, yaitu KKN Daring ITERA kelompok 125. Oke, terima kasih. See you later. Terima kasih sudah menonton.